Ariana Afgan adalah maskapai penerbangan utama dan terbesar di Afghanistan. Didirikan pada tahun 1955, Ariana merupakan maskapai penerbangan tertua di negara ini dan merupakan milik negara. Namun Ariana Afgan Airlines telah masuk dalam daftar maskapai penerbangan yang dilarang terbang di Uni Eropa sejak Oktober 2006. Tercatat, maskapai ini pernah mengalami 13 kali kecelakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai salah satu tragedi yang terjadi pada maskapai Afghanistan. Lantas seperti apa kisahnya? Kita akan take off ke kronologi. Tanggal 5 Januari 1969, sebuah pesawat Boeing 727 milik maskapai Ariana Afgan dengan nomor penerbangan 701 terjadwal terbang dengan rute Afghanistan menuju ke London. Nah, pesawat ini akan terbang dengan rute yang cukup jauh dan akan terjadwal singgah di beberapa tempat seperti di Kandahar, Beirut, Istanbul, dan Frankfurt. Pesawat Boeing 727 itu lepas landas dengan normal dari Afghanistan hingga kemudian transit dan akhirnya terjadwal untuk mendarat di Beirut. Di bandara Beirut inilah pesawat Boeing 727 akan dikendalikan oleh kru baru. Mereka adalah Kapten Rahim Nowroz, kemudian First Officer Abdul Zahir Ataye, dan seorang flight engineer bernama Muhammad Hussein Furmuli. Mereka akan melanjutkan penerbangan hingga akhirnya tiba di London. Tengah malam tanggal 5 Januari 1969, pesawat itu mendarat di Frankfurt. Semuanya normal dan juga aman. Di sanalah kemudian pesawat diisi bahan bakar. Para pilot dari penerbangan 701 ini mendapatkan informasi bahwa di bandara tujuan yaitu Bandara Gatwick, kondisi cuacanya buruk. Sebagai bandara alternatif, para pilot merencanakan bandara Stansted jika memang kondisi cuaca di Bandara Gatwick tidak membaik. Para pilot dari penerbangan 701 memutuskan untuk mengisi bahan bakar di Frankfurt karena jika kondisi cuaca tetap buruk, pesawat itu bisa kembali lagi ke Jerman. Dilaporkan bahwa kondisi cuaca di Gatwick itu sangat buruk, di mana jarak pandangnya hanya sekitar 2 km. Dan kabar yang lebih buruk juga disampaikan bahwa kondisi cuaca itu tidak akan berubah sampai sekitar pukul 6 pagi. Jadi dengan kata lain, kabut tebal sedang menutupi wilayah Gatwick, tempat nantinya pesawat itu akan mendarat. Tidak ingin lama-lama melakukan penundaan, maka pilot penerbangan 701 akhirnya lepas landas. Pesawat itu mulai lepas landas, semuanya normal, dan pesawat mulai naik ke ketinggian jelajah yang telah ditentukan. Selama penerbangan menuju ke London ini, kru mendapatkan informasi mengenai cuaca berkali-kali. Tapi berkali-kali juga informasi cuaca ini tidak pernah berubah yang mengatakan bahwa jarak pandang tetap buruk. Bahkan tidak ada tanda-tanda kondisi cuaca di Gatwick ini akan membaik. Tapi kemudian Kapten dari penerbangan 701 tetap memutuskan untuk melakukan pendaratan di sana. Pilot menanyakan runway mana yang bisa digunakan di Bandara Gatwick. ATC menjawab runway yang bisa digunakan adalah runway 27. Nah, kenapa meskipun kondisi cuacanya buruk tapi runway-nya tidak ditutup? Nah, ada peraturan yang menyatakan bahwa bandara tidak boleh ditutup meskipun kondisi cuacanya buruk karena jika ada sesuatu hal yang darurat, sebuah pesawat masih tetap bisa mendarat di bandara tersebut. Pesawat terbang semakin dekat ke bandara tujuannya. Di kokpit, pilot sedang sibuk memeriksa daftar checklist dan juga memeriksa prosedur untuk go around. Karena ada pernyataan dari ATC Gatwick karena kemungkinan penerbangan ini harus go around. Nah, pilot mengatakan kepada ATC kalau memang mereka harus go around, maka mereka akan kembali naik dengan mempertahankan ketinggian dan langsung menuju ke Bandara Heathrow sebagai bandara alternatifnya. Waktu menunjukkan pukul 1:27 malam waktu setempat. Pesawat itu sedang berada di ketinggian 5.000 kaki. Nah, ketika sampai di salah satu waypoint, kemudian ATC memerintahkan pesawat turun ke ketinggian 2.000 kaki. Yang perlu dilakukan oleh para pilot penerbangan 701 hanyalah menunggu sampai kabutnya sedikit memudar dan pesawat itu hanya tinggal mengikuti ILS untuk approach menuju ke runway 27. Setelah pilot mengatur kecepatan pesawat, saat itu First Officer terdengar menyebutkan lampu yang berada di landasan pacu. Nah, sepertinya Kapten beranggapan bahwa lampu yang terlihat saat itu adalah lampu landasan. Padahal itu adalah lampu yang berasal dari Bukit Ross. Tapi tidak ada pilot yang menyadari kalau lampu itu bukanlah lampu dari landasan. Mengetahui lampunya sudah terlihat,
maka yang dilakukan Captain adalah langsung berusaha untuk mencegat glide path dan mulai turun. Namun pada saat pesawat itu mulai turun, hidungnya terlalu turun dan pilot merasakan hal itu. Hanya beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar bunyi peringatan step trim. Flight engineer mengatakan kepada Captain bahwa hidung pesawat itu terlalu turun. Kemudian flight engineer mengatakan kepada Captain bahwa hidung pesawatnya terlalu turun karena autopilot. Nah, merasa terganggu dengan hal itu, maka yang dilakukan Captain adalah memutuskan autopilot dan ia berusaha untuk mendaratkan pesawat secara manual. Captain lantas meminta pengaturan flaps kepada first officer-nya dan first officer hanya melakukan apa yang diminta oleh Captain. Namun pada saat itu tidak ada yang menyadari bahwa posisi pesawatnya terus turun dengan sangat cepat. Awalnya para pilot itu mengira pesawat turun sekitar 700 kaki per menit, tapi faktanya justru pesawat turun 1000 kaki per menit. Nah, hal ini disadari oleh Captain ketika tiba-tiba first officer menyebutkan ketinggian 400 kaki. Saat itulah Captain yakin ada sesuatu yang salah dengan penerbangannya. Pesawat itu tidak seharusnya berada di ketinggian serendah itu, padahal jarak pesawat masih sangat jauh dari landasan. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh Captain adalah berusaha untuk mengangkat kembali hidung pesawat, tapi upayanya gagal. Hingga kemudian first officer membantu sang Captain dengan sama-sama menarik kolom kontrol untuk mengangkat kembali hidung pesawat, tapi upaya mereka juga tidak berhasil. Berikutnya, Captain masih belum putus asa. Ia terus melakukan upaya perbaikan pada sikap pesawatnya hingga terakhir ia berupaya untuk menambah power dari pesawat itu dan lagi-lagi upayanya gagal. Hingga kemudian yang terjadi berikutnya adalah pesawat menabrak atau menghantam pepohonan. Pesawat itu berguncang dengan sangat keras. Kemungkinan para penumpang di dalam pesawat itu terpental-pental. Tidak berhenti sampai di situ. Para pilot berusaha untuk tetap menaikkan ketinggian pesawat tapi tidak berhasil, sehingga kemudian salah satu roda pendaratan pesawat itu mulai menghantam atap sebuah rumah. Namun lagi-lagi pesawat masih belum bisa terangkat, hingga kemudian pesawat itu kembali menabrak bagian atap dari sebuah rumah hingga cerobong asapnya runtuh dan membuat salah satu mesin pesawat itu terlepas. Setelah kondisi pesawat itu semakin buruk, kemudian yang terjadi adalah pesawat masih tetap terbang rendah dan akhirnya jatuh menghantam sebuah rumah. Rumah itu ditinggali oleh 3 orang, sepasang suami istri dan anaknya yang masih bayi. Ketika pesawat itu jatuh menghantam rumah, orang tua dari sang bayi meninggal. Tapi beruntung, sang bayi justru hidup. Ia tertimbun dengan puing-puing bangunan. Setelah pesawat itu menghantam rumah mereka, kemudian diketahui bahan bakar di dalam pesawat itu bocor, sehingga kemudian terjadi beberapa kali ledakan besar dan mengakibatkan kebakaran. Warga di sekitar adalah orang-orang pertama yang tahu mengenai kecelakaan itu. Mereka langsung menuju ke lokasi kecelakaan dan langsung menghubungi layanan kedaruratan. Layanan kedaruratan sendiri baru tiba 7 menit kemudian, dan bahkan saat itu akses untuk polisi dan ambulans menuju ke lokasi ini cukup sulit karena tertutup oleh warga yang ingin melihat kejadian jatuhnya pesawat Boeing 727. Kemudian selanjutnya tim evakuasi melaporkan bahwa ada 50 orang yang menjadi korban dari tragedi jatuhnya penerbangan 701. 48 orang diketahui adalah penumpang pesawat dan 2 orang adalah pemilik rumah. Setelah lokasi dari jatuhnya penerbangan 701 itu aman, maka tim investigasi Inggris langsung melakukan penyelidikan. Nah, mereka kemudian mengungkap bahwa pesawat-pesawat yang terdaftar di Inggris tidak boleh melakukan approach jika RVR atau Runway Visual Range berada di bawah ketinggian 100 meter. Namun faktanya penerbangan Ariana 701 ini merupakan penerbangan yang berasal dari Afghanistan atau dengan kata lain tidak terdaftar di Inggris. Nah, selanjutnya sambil menyelidiki reruntuhan pesawat, tim investigasi mencoba untuk menyelidiki manual book operation dari maskapai Ariana untuk mengetahui bagaimana peraturan ketika pesawat akan approach. Nah, di manual book itu tertulis bahwa pesawat harus mengikuti aturan dari bandara tempat pesawat itu akan mendarat. Nah, manual book itu juga mengungkap bahwa RVR dari penerbangan maskapai Ariana tidak boleh berada di bawah 200 meter. Tapi manual book itu juga menjelaskan pesawat boleh saja turun di bawah 200 meter atas kebijaksanaan pilot kalau memang pilotnya sudah bisa melihat landasan pacu. Tapi jika dilihat dari jejak kecelakaan ya, maka kita sama-sama tahu bahwa pesawat itu sebenarnya
masih jauh dari landasan pacu dan pada posisi itu pilot belum bisa melihat landasan pacu. Nah, tim investigasi mengungkap data FDR. Nah, mereka mulai mengetahui ketika pesawat itu berjarak 15 mil dari bandara tujuannya semua masih normal dan keanehan mulai terjadi pada saat pesawat berjarak 6 mil. Disitulah tim investigasi mengungkap bahwa kecepatan pesawat tidak sesuai dengan yang seharusnya, di mana kecepatan pesawat awalnya 143 knots, tapi ketika roda pendaratan diturunkan justru kecepatannya bertambah menjadi 176 knots. Padahal seharusnya ketika roda pendaratan sudah diturunkan kecepatannya bukankah harusnya lebih lambat lagi. Pilot sebenarnya sudah mengatur tenaga pesawat itu dengan benar, tapi menurut tim investigasi ada sesuatu yang salah dengan autopilot. Tapi begitu diselidiki lagi, tim investigasi mengungkap bahwa kesalahan bukan terjadi pada autopilot tapi justru pada flaps yang tidak diatur dengan tepat. Ketika pesawat itu semakin dekat jaraknya dengan landasan pacu, seharusnya flaps mulai diatur ke 20 derajat. Di posisi itu, ternyata pilot masih mengatur flapsnya di posisi 15 derajat. Berarti hambatan yang ada pada pesawat itu lebih sedikit daripada yang seharusnya. Nah, hal inilah yang membuat autopilot bekerja keras untuk menjaga pesawat pada jalur penurunan yang benar. Ketika hidung pesawat itu turun, kecepatan meningkat lebih dari biasanya karena tidak adanya hambatan yang cukup di pesawat. Hal itu terus berlanjut untuk beberapa saat sehingga autopilot berada pada batasnya. Dan di saat itulah ketika autopilot sudah mulai kewalahan, autopilot mengingatkan para pilot dengan bunyinya peringatan di ruang kokpit. Bunyi peringatan itu memberitahu pilot bahwa pesawat sudah tidak bisa lagi terbang sesuai dengan yang diinginkan pilot. Tapi pilot tidak pernah mengetahui apa yang salah. Mereka justru berasumsi ada masalah dengan sistem trim di pesawat. Pesawat terus meluncur dan turun ke wilayah yang berbahaya. Nah, di posisi inilah tim investigasi percaya kalau mereka tidak fokus pada instrumen pesawat karena fokus mereka adalah mencari landasan pacu dan terus berupaya untuk tetap mendarat pesawatnya dalam kondisi berkabut. Karena saat itu tidak ada pilot yang memperhatikan instrumen, maka tidak ada yang menyadari juga bahwa ada yang salah dengan penerbangan itu. Bahkan pilot tidak sadar sampai pesawatnya berada di ketinggian 300 kaki. Dengan kata lain, pilot hanya memiliki waktu untuk merespon atau memperbaiki sikap pesawatnya sekitar 6 detik. Tapi dalam waktu 6 detik itu, semua upaya yang dilakukan oleh pilotnya gagal. Maka kemudian tim investigasi kembali ke latar belakang para pilot. Diketahui captain dan first officer-nya merupakan orang-orang atau pilot-pilot yang berpengalaman. Tapi ketika mereka menyelidiki, captain justru baru memiliki sekitar 500 jam terbang pada Boeing 727, sementara first officer-nya baru memiliki 210 jam pada pesawat Boeing 727. Sehingga kemudian tim investigasi menyimpulkan kurangnya jam terbang dan pengalaman pada pesawat Boeing 727 menjadi faktor penyebab pesawat itu jatuh. Nah, Delvers, itulah sedikit informasi dari channel Tamara Delv yang membahas mengenai maskapai yang berasal dari Afghanistan, yaitu Ariana Afghan 701. Gimana menurut pendapat kalian? Kalian boleh banget komen di kolom komentar. Kira-kira ada lagi nggak ya kejadian semacam itu? Menurut aku sih, aku pernah bahas, tapi kalian boleh kasih tahu aku lebih jauh di kolom komentar ya. Ngomong-ngomong, banyak banget yang katanya kangen Tamara Delv udah lama nggak bacain komen, katanya gitu. Nah, hari ini aku bakal bacain 2 aja ya. Dari pembahasan United Airlines 2885. Yang pertama adalah dari netizen Ri. Mereka pikir kursi jabatan yang bisa ditukar dengan sesuatu janji dan rasa. Nah loh, akibat pilot yang berakibat fatal, tetap kenang pula jasa-jasa besarnya. Request pesawat tempur Iwan Fals yang mendarat tidak mulus, katanya begitu. Kemudian yang kedua adalah dari Kak Maul Motovlog 4211. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Tamara, halo juga kakak. Salam kenal, aku Maulana dari Tangerang. Waktu aku pertama kali nonton video kakak, aku langsung suka sama pembawaannya Kak Tamara. Jadi berasa seakan-akan kita berada di kejadian tersebut, WKWKWK. Terus semangat Kak membuat kontennya, thanks udah bikin channel ini. Wah, terima kasih juga untuk kamu yang udah nonton. Terima kasih untuk kamu yang udah komen, dan terima kasih untuk kalian yang udah subscribe, udah nyalain lonceng notifikasi yang belum cepetan sekarang ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Maka sebagai alternatif, para pilot merencanakan hingga kemudian yang terjadi setelahnya pesawat itu tiba-tiba hingga berikutnya yang terjadi adalah pesawat menabrak pucuk. Jangan pucuk ya. Jangan pucuk ya. Sehingga setelahnya terjadi ledak. Nyamuk. Bunyi peringatan itu pada dasarnya memberitahu pilot bahwa pesawat
Bunyi peringatan itu sebenarnya memberitahu pilot bahwa pesawat sudah tidak bisa lagi terbang sesuai dengan keinginan yang nggak tahu. Yang udah subscribe, udah nyalain lonceng notifikasi, yang belum cepetan sekarang ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah, itu Lagi.